Pagi Adnan, kita akan remedi ujian modul 4 PPKN ya. Kan mau mengerjakan remedinya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Oke, soal bagian A nomor 1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika salah satu perwujudan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? A kedua, B ketiga, C kelima, D pertama. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika salah satu perwujudan dari sila Pancasila, yaitu sila keberapa? A kedua, B ketiga, C kelima, D pertama. Yang mana perwujudan sila keberapa? Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Apakah kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Itu. Soal nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Menggambarkan golongan dan strata tertentu. B. Menggambarkan persatuan dan kesatuan suku tertentu. C. Menggambarkan persatuan dan kesatuan keragaman di Indonesia. D. Menggambarkan sikap mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai Bhinneka Tunggal Ika adalah: A. Menggambarkan golongan dan strata tertentu. B. Menggambarkan persatuan dan kesatuan suku tertentu. C. Menggambarkan persatuan dan kesatuan keragaman di Indonesia. D. D-nya D. Menggambarkan sikap mementingkan kepentingan pribadi daripada umum. Yang mana yang betul yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika? Soal nomor 3. Jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab: A. Integrasi antar suku dan antar umat beragama. B. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. C. Timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa. D. Menghilangnya sikap membeda-bedakan dan menerima perbedaan. Jika keberagaman tersebut tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, maka dapat menjadi penyebab: A. Integrasi antara suku dan antar umat beragama. B. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan. C. Timbulnya konflik yang membahayakan keutuhan bangsa. D. Menghilangnya sikap membeda-bedakan dan menerima perbedaan. Yang mana dapat menyebabkan apa kalau tidak dikelola dengan baik? Itu. Soal nomor 4. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib: A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. B. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. C. Menjalin persaudaraan dengan orang sukunya sama. D. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia tidak boleh menjadi penghalang terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib: A. Saling menghormati dan toleran terhadap perbedaan. B. Menghormati dan menjaga kerukunan umat seagama. C. Menjalin persaudaraan dengan orang sukunya sama. D. Menghilangkan segala macam perbedaan yang ada. Yang mana kita wajib apa sebagai warga negara? Yang mana kita wajib apa? Itu. Soal nomor 5. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Berdasarkan tabel, nama pulau dan suku bangsa yang tepat adalah: A. Maluku, suku Jawa. Sulawesi, suku Banjar. Sumatera, suku Batak. B. Jawa, suku Sunda. Sulawesi, suku Banjar. Kalimantan, suku Sasak. C. Jawa, suku Sunda. Sulawesi, suku Banjar. Sumatera, suku Batak. D.
Papua suku Asmat, Jawa suku Sunda, Sumatera suku Batak. Suku bangsa adalah kelompok etnis dan budaya masyarakat yang terbentuk secara turun-temurun. Berdasarkan tabel, nama pulau dan suku bangsa yang tepat adalah A. Maluku. Pulau Maluku sukunya suku Jawa, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak. B. Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Kalimantan suku Sasak. C. Jawa suku Sunda, Sulawesi suku Banjar, Sumatera suku Batak. D. Papua suku Asmat, Jawa suku Sunda, Sumatera suku Batak. Yang mana yang betul? Berdasarkan nama pulau dan sukunya, yang mana yang betul? Itu. Yang mana tadi jawabanmu? Yang mana jawabanmu? Itu. Soal nomor 6. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal berapa? A. Pasal 27, B. Pasal 28, C. Pasal 29, D. Pasal 30. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada pasal berapa? A. Pasal 27, B. Pasal 28, C. Pasal 29, D. Pasal 30. Yang mana? Pasal berapa? Apakah yang A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Soal nomor 7. Kekayaan alam Indonesia menarik pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Pernyataan yang tepat itu berarti yang betul, berkaitan dengan masuknya berbagai agama di Indonesia adalah A. Islam dibawa oleh pedagang India. B. Konghucu diperkenalkan oleh pedagang Cina dan India. C. Agama Katolik dan Kristen diperkenalkan oleh bangsa Eropa. D. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat. Belum. Kekayaan alam Indonesia menarik pedagang-pedagang dari bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Di samping berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Pernyataan yang tepat atau yang betul berkaitan dengan masuknya berbagai agama di Indonesia adalah A. Islam dibawa oleh pedagang India. B. Konghucu diperkenalkan oleh pedagang Cina dan India. C. Agama Katolik dan Kristen diperkenalkan oleh bangsa Eropa. D. Agama Hindu dan Buddha dibawa oleh pedagang Arab dan Gujarat. Yang mana yang tepat pernyataannya? Apakah A, B, C, atau D? Yang mana jawabanmu? Yang mana? 1, 2, 3. Sudah? Soal nomor 8. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Status sosial dalam masyarakat. B. Ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. D. Keturunan dan kekayaan harta benda. Bangsa Indonesia memiliki keberagaman ras. Pengertian ras ialah golongan bangsa berdasarkan A. Status sosial dalam masyarakat. B. Ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. C. Ilmu pengetahuan dan pendidikan. D. Keturunan dan kekayaan harta benda. Itu. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Mongoloid, Negroid, Melanosoid, Bushman, Kaukasoid. Dari pernyataan tersebut, jenis ras yang terdapat dalam masyarakat Indonesia terutama ditunjukkan oleh yang ada ras di Indonesia ya. A. Mongoloid, Negroid, Melanosoid. B. Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid. C. Negroid, Bushman, Kaukasoid. D. Melanosoid, Bushman, Kaukasoid. Jenis ras yang terdapat dalam masyarakat Indonesia adalah A. Mongoloid, Negroid, Melanosoid. B. Mongoloid, Melanosoid, Kaukasoid. C. Negroid, Bushman, Kaukasoid.
D. Melanozoid, Bushman, Caucasoid. Nah, yang mana yang ada di Indonesia? Itu. Oke. Soal nomor 10. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera, yaitu benua apa? Dan samudera apa? A. Asia dan Amerika, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Pasifik. B. Asia dan Australia, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Pasifik. C. Asia dan Australia, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Atlantik. D. Australia dan Eropa, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Atlantik. Letak geografis Indonesia berada pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, yaitu A. Asia dan Amerika, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Pasifik. B. Asia dan Australia, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Pasifik. C. Asia dan Australia, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Atlantik. D. Australia dan Eropa, Samudra Indonesia atau Hindia, dan Samudra Atlantik. Oke. Nomor 11. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan A. Indonesia menjadi rebutan bangsa lain untuk menguasai. B. Melimpahnya komoditas perdagangan yang dimiliki Indonesia. C. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. D. Banyaknya orang asing yang berdatangan sebagai wisatawan. Letak Indonesia yang berada pada posisi silang menyebabkan A. Indonesia menjadi rebutan bangsa lain untuk menguasai. B. Melimpahnya komoditas perdagangan yang dimiliki Indonesia. C. Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional yang ramai. D. Banyaknya orang asing yang berdatangan sebagai wisatawan. Soal nomor 12. Kondisi sebagai negara kepulauan mempengaruhi keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat karena masyarakat mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh A. Tidak adanya komunikasi masyarakat antar pulau. B. Setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri. C. Tingkat kemajuan dan lingkungan daerah yang sama. D. Jarak antar pulau satu dengan lainnya yang sangat jauh. Kondisi sebagai negara kepulauan mempengaruhi keberagaman adat istiadat dan budaya masyarakat karena masyarakat mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungannya masing-masing. Hal tersebut disebabkan oleh A. Tidak adanya komunikasi masyarakat antar pulau. B. Setiap daerah mengembangkan budayanya sendiri. C. Tingkat kemajuan dan lingkungan daerah yang sama. D. Jarak antar pulau satu dengan lainnya yang sangat jauh. Soal nomor 13. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan pada umumnya A. Nelayan. B. Beternak. C. Berdagang. D. Bertani atau berkebun. Mata pencaharian masyarakat daerah pegunungan pada umumnya A. Nelayan. B. Beternak. C. Berdagang. D. Bertani atau berkebun. Yang mana yang untuk daerah pegunungan? Soal nomor 14. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah A. Bertani. B. Nelayan. C. Berkebun. D. Berdagang. Mata pencaharian masyarakat daerah pantai pada umumnya ialah A. Bertani. B. Nelayan. C. Berkebun. D. Berdagang. Soal nomor 15. Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat A. Menjadikan masyarakat tertutup pada perubahan. B.
merusak budaya sendiri dan memajukan budaya asing. C. Menjalin komunikasi dengan proses yang susah dan rumit. D. Menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah lain. Kemajuan sarana prasarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta komunikasi menjadikan masyarakat di suatu daerah dapat A. Menjadikan masyarakat tertutup pada perubahan. B. Merusak budaya sendiri dan memajukan budaya asing. C. Menjalin komunikasi dengan proses yang susah dan rumit. D. Menjalin komunikasi dan hubungan dengan masyarakat di daerah lain. Yang mana? Dengan adanya kemajuan dapat apa masyarakatnya? Apakah A, B, C, atau D? Dilihat toh. Yang mana? Kamu milih apa? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu? Tuh. Soal nomor 16, salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan ... karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah. Nah, keterbatasan apa itu? A. Komunikasi dan transportasi. B. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan. C. Sistem sosial dan kekayaan alam. D. Pengetahuan dan kemampuan berdagang. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberagaman dalam masyarakat Indonesia pada zaman nenek moyang ialah keterbatasan ... karena menghambat kelancaran dalam menjalin hubungan antar masyarakat di daerah. Nah, keterbatasan apa itu? A. Komunikasi dan transportasi. B. Ilmu pengetahuan dan kebiasaan. C. Sistem sosial dan kekayaan alam. D. Pengetahuan dan kemampuan berdagang. Yang mana jawabannya? Soal nomor 17. Kesediaan untuk menerima perubahan atau pembaharuan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya A. Bersifat terbuka terhadap suatu perubahan. B. Tertutup terhadap segala pengaruh dari luar. C. Bertahan pada pengetahuan dan budayanya sendiri. D. Mengikuti budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri. Kesediaan untuk menerima perubahan atau pembaharuan menjadi salah satu faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia di masa lalu. Masyarakat yang lebih maju biasanya A. Bersifat terbuka terhadap suatu perubahan. B. Tertutup terhadap segala pengaruh dari luar. C. Bertahan pada pengetahuan dan budayanya sendiri. D. Mengikuti budaya asing dan meninggalkan budayanya sendiri. Yang mana biasanya masyarakat maju itu ngapain? Yang mana yang ditunjuk? Yang mana jawabanmu yang mana? Ditunjuk yang benar di hurufnya, no. Oke. Soal nomor 18. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku bangsa maupun agama adalah A. Perilaku peduli. B. Perilaku toleransi. C. Perilaku diskriminatif. D. Perilaku tenggang rasa. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan ciri fisik lainnya, suku bangsa maupun agama adalah A. Perilaku peduli. B. Perilaku toleransi. C. Perilaku diskriminatif. D. Perilaku tenggang rasa. Yang mana perilaku apa itu namanya? Membeda-bedakan orang. Apakah A, B, C, atau D? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Tunjuk di hurufnya. Soal nomor 19. Contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kecuali. Kecuali itu berarti yang bukan. A. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. B. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. C. Menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama. D. Menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama. Contoh perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Kecuali berarti yang bukan. Yang bukan perilaku toleran. A. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. B. Melaksanakan ajaran agamanya dengan baik dan benar. C. Menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama. D. Menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama. Yang mana yang bukan?
Tuh. Soal nomor 20 atau soal terakhir bagian A. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman sosial budaya adalah A. Membanggakan budaya negara lain. B. Tidak mau mempelajari budaya sendiri. C. Mengejek budaya yang berbeda dengan budaya sendiri. D. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Contoh perilaku toleran dalam keberagaman sosial budaya adalah, contoh perilaku tolerannya ya dalam sosial budaya adalah A. Membanggakan budaya negara lain. B. Tidak mau mempelajari budaya sendiri. C. Mengejek budaya yang berbeda dengan budaya sendiri. D. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri. Yang mana yang termasuk perilaku toleran dalam sosial budaya? Sekarang soal bagian B, ada 5 soal. Nomor 1. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Tuliskan pendapatmu. A. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, dan ika artinya itu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Yang B. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman atau kemajemukan. C. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, kepercayaan. Meskipun berbeda, tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Apa makna Bhinneka Tunggal Ika? Tuliskan pendapatmu. Apakah yang A. Bhinneka artinya beragam, tunggal artinya satu, ika artinya itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia. Yang B. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna mendalam bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman atau kemajemukan. Yang C. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, ras, agama, kepercayaan. Meskipun berbeda, tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Yang mana yang kamu pilih? Apakah A, B, atau C? Nomor 2. Mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? A. Karena kekayaan alam Indonesia, banyak pedagang dari negara lain datang ke Indonesia. Pedagang yang datang tidak hanya berdagang, tetapi berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan agama yang dianutnya. B. Karena masyarakat di Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang diciptakan oleh nenek moyang atau leluhur. Yang C. Karena Indonesia negara yang beragam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan ras, sehingga tidak heran kalau Indonesia memiliki keberagaman agama. Mengapa Indonesia memiliki keberagaman agama? Apakah A. Karena kekayaan alam Indonesia, banyak pedagang dari negara lain datang ke Indonesia. Pedagang yang datang tidak hanya berdagang, tetapi berinteraksi dengan masyarakat dan menyebarkan agama yang dianutnya. Atau yang B. Karena masyarakat di Indonesia memiliki kepercayaan yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat yang diciptakan oleh nenek moyang atau leluhur. Yang C. Karena Indonesia negara yang beragam suku, agama, adat istiadat, budaya, dan ras. Sehingga tidak heran kalau Indonesia memiliki keberagaman agama. Yang mana alasan yang tepat? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Yang mana yang tepat menurutmu? Apakah A, B, C? Yang mana? Yang benar toh nunjuknya. Tidak gonta-ganti. Apakah A, B, C? Yang mana? 1, 2, 3. Yang mana jawabanmu tadi? Yang mana jawabanmu yang kamu pilih? Apakah A, B, C? Yang mana? 1, 2, 3. Jawabannya yang pasti. Soal nomor 3. Menurutmu, apa faktor yang menyebabkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia? Tuliskan pendapatmu. Nah, ini pendapat yang A, negara berbentuk kepulauan mengakibatkan terhambatnya hubungan masyarakat satu dengan lainnya, sehingga masyarakat di setiap wilayah mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai lingkungan masing-masing. Atau yang B, letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia terisolasi dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, sehingga setiap wilayah tidak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Atau yang C,
Keadaan transportasi dan alat komunikasi yang sudah canggih sejak dulu membuat Indonesia bisa pergi ke luar negeri dan berkomunikasi dengan baik. Menurutmu, apa faktor yang menyebabkan kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia? Tuliskan pendapatmu. A. Pendapatnya yang A. Negara berbentuk kepulauan mengakibatkan terhambatnya hubungan masyarakat satu dengan lainnya, sehingga masyarakat di setiap wilayah mengembangkan kebiasaan, adat istiadat, budaya sesuai lingkungan masing-masing. Yang B. Letak Indonesia yang strategis membuat Indonesia terisolasi dan tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, sehingga setiap wilayah tidak dapat berkembang dengan baik sesuai dengan perkembangan zaman. Atau yang C. Keadaan transportasi dan alat komunikasi yang sudah canggih sejak dulu membuat Indonesia bisa pergi ke luar negeri dan berkomunikasi dengan baik. Menurut kamu, mana yang faktor yang tepat menyebabkan kemajemukan atau keberagaman? Apakah pendapat yang A, atau yang B, atau yang C? Yang mana yang kamu pilih? Nomor 4. Bagaimana cara mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah yang A, hanya menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku dan agama yang sama? Atau yang B, saling menghormati dan menghargai orang yang memiliki persamaan dengan diri sendiri? Atau yang C, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan menjunjung sikap toleransi? Bagaimana cara mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah yang A, hanya menghormati dan menghargai orang yang memiliki suku dan agama yang sama? Yang B, saling menghormati dan menghargai orang yang memiliki persamaan dengan diri sendiri? Yang C, saling menghormati dan menghargai perbedaan dan menjunjung sikap toleransi? Yang mana cara mempertahankannya? Mempertahankan dan mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Menurutmu yang mana? Apakah A, B, atau C? 1, 2, 3. Ayo, yang mana tadi? 1, 2, 3. Jawabanmu yang mana? Soal nomor 5 atau soal terakhir untuk bagian B dan soal terakhir untuk remedi ini ya. Tuliskan 3 contoh perilaku toleran dalam keberagaman agama, ras, dan suku yang pernah kamu lakukan. Apakah yang A? 1. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang beda suku. 2. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. Ketiga, mengejek orang dari ras dan suku yang berbeda. Yang B. Mempelajari budaya dari suku-suku di Indonesia. Yang kedua, menghormati tata cara beribadah agama lain. Yang ketiga, menghargai dan menghormati tradisi dan kepercayaan yang berbeda. Atau yang C, menghormati agama dan keyakinan orang lain, menolong orang yang berasal dari suku yang sama. Yang ketiga, merasa bangga dengan budaya yang dimiliki suku di Indonesia. Tuliskan 3 contoh perilaku toleran dalam keberagaman agama, ras, dan suku yang pernah kamu lakukan. Apakah yang A? 1. Menjaga kerukunan dengan tetangga yang beda suku. 2. Memaksakan suatu agama kepada orang lain. 3. Mengejek orang dari ras dan suku yang berbeda. Atau yang B? 1. Mempelajari budaya dari suku-suku di Indonesia. 2. Menghormati tata cara beribadah agama lain. 3. Menghargai dan menghormati tradisi dan kepercayaan yang berbeda. Atau yang C. Menghormati agama dan keyakinan orang lain. Yang kedua, menolong orang yang berasal dari suku yang sama. Yang ketiga, merasa bangga dengan budaya yang dimiliki suku di Indonesia. Nah, yang contoh perilaku yang tepat yang mana? Apakah yang A, yang B, atau yang C? Tuh,